Pertanyaan saya Ustadz, kenapa saya selalu diberi ujian sakit yang terus-menerus setiap tahunnya sejak 2016 sampai tahun kemarin saya sudah menjalani 12 kali operasi, mulai dari tumor payudara, TB kelenjar, keguguran 3 kali, operasi kanker tulang, penggantian tulang 2 kali, sampai akhirnya kondisi saya sekarang tangan kanan saya tidak bertulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Posisi saya sekarang sedang proses perceraian dengan suami. Karena suami saya sudah menikah lagi ketika saya hamil anak ketiga. Tanpa pengetahuan saya dan tanpa ibu kandung beliau tahu. Suami saya menjandakan saya demi janda Ustadz. Saya sekarang sedang menjalankan segala proses penyembuhan luka, batin dan trauma. Tapi sakit yang saya rasakan masih suka ada aja gitu Ustadz. Karena selama hampir 17 tahun saya menemani suami saya. Saya menemani suami saya dari titik terendahnya Ustadz. Bahkan saya merawat dia selama 5 tahun. Dia pernah diuji sakitnya karena sakit. Tapi ketika ekonomi semua membaik, seolah dia lupa dengan semua. Malah yang dia bahas selalu tentang keburukan saya dan kurangnya saya sebagai istri. Suami saya yang selama ini saya doakan untuk keselamatan dunia akhiratnya. Saya doakan kelancaran rezekinya, saya doakan untuk kesehatannya. Tapi kenapa Ustadz? Dia malah menjadi manusia yang mengasah pisau paling tajam untuk menusuk saya. Anak saya 3 perempuan Ustadz. Dan masih sangat kecil. Yang saya cemaskan bagaimana mental dan masa depan mereka hidup tanpa didampingi oleh seorang ayah. Komunikasi saya pun sudah terputus sama mantan suami. Kami pisah secara tidak baik-baik Ustadz. Karena beliau pun tidak ada sedikit pun itikat baik untuk pisah dengan saya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah suami boleh menikah lagi tanpa pengetahuan istri pertama dengan cara menyakiti? Apakah boleh saya meminta kepada Allah keadilan, kebenaran atas segala perbuatan mereka? Bagaimana saya harus menghadapi semua ini Ustadz? Iya, pertama Ahilman juga ikut merasakan rasa sedih yang Teh Septi rasakan. Tapi hidup harus terus berjalan. Jangan sampai karena satu orang yang menyakitimu membuat hidupmu terhenti. Dan seolah-olah kita lupa dengan nikmat yang Allah beri pada sisi kehidupan yang lain. Kalau saya boleh bilang, apa yang suami beliau lakukan itu sesuatu yang tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang di luar sana, termasuk istri beliau. Makanya kalau ada yang bertanya, sebenarnya suami itu kalau mau nikah lagi harus izin atau tidak? Mungkin kalau kita berdebat pada bab ini panjang perdebatannya. Karena ada yang bilang izin, ada yang bilang enggak. Tapi yang pasti, kalaupun kita mau menikah lagi, setidaknya berkomunikasi dengan istri yang pertama. Ini untuk semua juga, izin ya. Untuk semua perempuan, izin. Kalau ada laki-laki yang ingin hidup bersamamu dan engkau dijadikan istri yang kedua, sebaiknya bilang sama calon suamimu, caranya adalah kenalkan aku dengan istri pertamamu. Ahilman tidak mau berdebat pada urusan poligaminya. Poligami ada gak syariatnya? Ada, diperbolehkan dengan syarat, betul? Tapi yang pasti, apa sih salahnya kenalkan calon istri yang kedua dengan istri yang pertama? Pertemukan. Kata suami, susah AA. Tapi kan rumah tangga itu bahtera, betul gak? Rumah tangga ini kapal berlayar bersama. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di tengah kebahagiaan, sedangkan kita menyembunyikan dan punten sesuatu yang dimulai dengan kebohongan, maka kedepannya hanya akan sibuk ngapain? Nutupin kebohongan. Mudah-mudahan Teh Septi sabar saja.
Kalau berdebat pada boleh tidak boleh nggak akan ada habisnya. Sebaiknya kalaupun ada kesempatan buat islah, buat saling mendamaikan, alangkah lebih baik. Kalaupun dia mau melangkah lebih jauh silahkan bersama dengan istri yang baru. Teh Septi juga berjalan dengan keadaan sekarang. Tapi ingat, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Jangan karena dia menikah dengan yang baru, dia lupa dengan anak-anaknya. Dan nanti Ahilman doakan Teh Septi semoga ketemu dengan seseorang yang lebih baik. Saya dihianati oleh suami saya ketika saya hamil anak ketiga. Waktu itu usia kandungan saya 2 bulan. Sekarang saya lagi menerima segala proses takdirnya Allah. Saya terimain semuanya. Saya terimain proses sakitnya. Dan alhamdulillah setelah ketemu Ustadz, setelah bertanya sama Ustadznya langsung, semua jawabannya, semua pertanyaan itu jawabannya udah kejawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu dari 2 orang anak. Saya mau curhat Ustadz. Perjalanan pernikahan saya sudah 12 tahun. Mempunyai anak 2. Yang pertama sudah 11 tahun sekarang laki-laki. Yang kedua baru 5 tahun. Jadi untuk perjalanan rumah tangga saya itu saya jalani dari nol. Itu berat ujiannya dari awal pernikahan sampai saat ini. Itu terus diuji. Kalau untuk saat ini diujinya sama anak. Jadi suami saya dulu itu gamers. Sampai sekarang game online itu gak pernah Ustadz sulit gitu untuk ninggalin itu. Walaupun saya udah berjuang selama 12 tahun ini untuk terus namanya mengajarkan gitu kan. Saya juga orang yang kurang ilmu gitu Ustadz. Saya banyak belajar juga di pengajian-pengajian. Suami saya kadang dengerin, kadang enggak gitu. Sampai ya di tahun pertama pernikahan, anak saya baru umur setahun. Suami saya tuh enggak kasar sama saya, enggak pernah KDRT, tapi kasarnya sama anak. Jadi suami saya tuh sering kasar gitu sama anak ini. Dari usianya, dari umur 1 tahun itu pernah dihukum yang berat banget, yang enggak harusnya anak 1 tahun. Tapi saya enggak bisa gitu ngebela gitu. Jadi mungkin anak saya itu punya trauma sampai sekarang gak mau deket sama bapaknya. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, yang tadinya dia dari umur 1 tahun sampai 7 tahun TK itu dia menghafal Quran gitu Ustadz. Tapi sekarang berubah drastis dan kayak yang dia merasa dia udah bisa berpikir sendiri. Dia ngelawan saya, ngelawan ayahnya gitu kan. Yang gak mau diatur padahal umurnya baru segitu. Sempat saya bawa ke ruqyah juga anak saya ini yang laki-laki gitu. Saya bingung apa ini dampak dari ayahnya dulu yang broken home. Terus ayahnya sekarang yang masih belajar juga berhijrah ya. Ayahnya ini saya juga begitu gitu. Bareng-bareng berhijrah. Sama ayahnya ini gimana dengan anak ini gitu. Itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini hadirnya anak di tengah keluarga itu berpotensi ada 4 statusnya. Ada berapa? Jadi anak itu ketika tumbuh di keluarga punya 4 posisi potensinya. 1, anak bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. 2, anak bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata untuk orang tuanya. 3, anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Apakah ada sebab gara-gara trauma masa lalu? Pasti. Karena anak itu kan ingatannya sangat kuat. Bahkan anak itu peniru yang paling hebat. Betul? Anak itu akan melihat apa yang orang tuanya lakukan. Lebih baik bunda arahkan kepada arah yang lebih baik. Cari sekolah yang baik. Cari pendidikan yang baik. Sibukkan dia dengan yang baik-baik. Sampai dia lupa dengan trauma di masa lalunya. Maka ada istilah
Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutup keburukanmu di masa lalu. Jadi sekarang jangan diingetin lagi, jangan dipaksa lagi. Mendingan kita arahkan saja anak kita itu pada keadaan yang baik. Saya teringat dengan rumus parenting dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada 3 kali 7 rumus parenting yang baik. 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja. 8 sampai 14 tahun, didiklah anakmu seperti tawanan. 15 sampai 21 tahun, didiklah anakmu seperti sahabat. Bunda jangan lepas ya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan keluarganya. Tahu doanya? Halo? Tahu gak doanya? Kenapa gini-gini atuh? Sok kita baca. Aa sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa ini setiap selesai sholat. Mudah-mudahan kita punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga penting, mungkin satu kalimat ya. Bunda jadi orang tua tuh begini. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita pengen punya anak yang soleh. Tapi kita lupa jadi orang tua yang soleh. Maka bunda mudah-mudahan suami juga pelan-pelan berubah ya. Dan yang bolak-balik hati adalah Allah. Betul. Yang punya hati adalah Allah. Betul. Maka ngadunya sama siapa? Sama Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Hani Hanafiah. Saya adalah seorang penyintas kanker tulang. Bagi saya, ujian ini begitu berat. Tapi alhamdulillah berkat dukungan suami yang luar biasa. Seperti saat saya sedang kemoterapi, saya muntah-muntah, sesekali muntah saya berceceran karena tidak terburu membawa kresek. Suami saya yang membersihkan. Saat saya akan melakukan setiap operasi, suami saya selalu mengambil cuti untuk bisa mendampingi saya. Sampai saya saat keluar dari ruang operasi itu, hal yang selalu saya lihat pertama itu adalah senyum suami saya. Sehingga alhamdulillah saya bisa menerima semua ujian sakit ini dengan sangat sabar dan ikhlas. Sampai akhirnya alhamdulillah saya dinyatakan sembuh dari kanker tulang. Pertanyaan saya Ustadz, kenapa saya selalu diberi ujian sakit yang terus menerus? Setiap tahunnya sejak 2016 sampai tahun kemarin saya sudah menjalani 12 kali operasi. Mulai dari tumor payudara, TB kelenjar, keguguran 3 kali, operasi kanker tulang, penggantian tulang 2 kali. Sampai akhirnya kondisi saya sekarang tangan kanan saya tidak bertulang. Apakah ini cara Allah mendidik saya ataukah ada maksud lain yang belum saya pahami, dan bagaimana cara saya membalas semua kebaikan suami saya kepada saya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz. Yang pertama, Ahilman ingin mengapresiasi Mbak Hani dan suami yang sangat luar biasa. Bunda perhatikan, beliau sakitnya begitu banyak, begitu sering. Tapi di wajahnya selalu terpancar senyuman yang sangat indah. Dan saya percaya kenapa suami beliau setia mendampingi. Karena juga suami beliau punya istri yang soleha seperti ini. Berat sekali ujiannya, titip salam sama suami. Semoga juga Ahilman dan para suami di sini bisa belajar dengan keteguhan dan ketegaran seorang suami yang mendampingi istri. Gak mudah, betul? Ustadz, kenapa saya diuji dengan sakit? Sakit itu adalah sarana yang Allah hadirkan
agar kita dihapuskan dosa-dosanya. Maka siapapun manusia yang diberatkan ujiannya di dunia, maka nanti orang ini akan diringankan hisabnya di akhirat. Satu kali ada seorang nabi, mungkin bunda tahu namanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini diuji dengan sakit yang sangat luar biasa. Kemudian singkat cerita, istrinya pernah bilang kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, bukankah engkau seorang nabi? Bukankah seorang nabi ketika berdoa pasti diijabah, pasti dikabulkan? Dan saat ini engkau sedang sakit." Kata istrinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak minta kepada Tuhanmu untuk disembuhkan dari penyakitmu?" Allahu Akbar. Apa jawaban Nabi Ayub? "Wahai istriku, aku merasa Allah sedang lebih mencintaiku saat aku sedang dalam keadaan sakit daripada aku dalam keadaan sehat." Kata Nabi Ayub, berapa tahun Allah kasih aku sehat dan berapa tahun Allah kasih aku sakit. Kalau dibandingkan, lebih banyak Allah kasih sehat dibanding tahun yang Allah kasih aku sakit. Kalaupun dengan sakit ini adalah cara Allah mencintaiku, maka aku ridho dengan semua rasa sakitku. Asalkan dengan satu syarat, Allah lebih mencintaiku dalam keadaan sakit daripada keadaan sehat. Maka Mbah Hani, Ahilman percaya ketika Mbah Hani dikasih sakit, Mbah Hani ngerasa lebih dekat sama Allah. Maka yang pertama, sakit sarana istighfar. Sarana minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, yang sedang sakit, yang sedang terluka, sudahkah istighfar kita lebih banyak daripada mengeluh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Mbah Hani, rasa sakit itu adalah cara Allah menyiapkan surga terbaik untuk kita. Semua orang soleh pernah dikasih ujian sakit. Kadang rasa sakit yang bikin kita nangis daripada bahagia yang bikin kita tertawa. Allah lebih mencintai seseorang yang sakit tapi membuat dia makin dekat dengan Allah, daripada nikmat dunia yang membuat dia tertawa malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk semua kehidupan yang kita jalani, sudahkah menjadi jalan terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sakitnya Mbah Hani jadi penghapus dosa, jadi pengangkat derajat. Dan saya percaya yang bikin beliau juga kuat karena beliau punya suami yang hebat. Betul? Awal mula saya terkena gejala itu ngerasa pegel-pegel sampai akhirnya saya divonis kanker tulang, dan banyak sekali perjalanan yang saya lewati, yaitu sekitar 12 kali operasi sampai akhirnya saya sekarang sudah tidak memiliki tulang di lengan kanan saya seperti ini. Momen yang sangat berkesan itu di setiap saya merasa ada di bawah, saat saya terpuruk sampai saya ngerasa hampir putus asa, itu suami saya selalu hadir gitu. Bahkan di setiap saya mau melakukan operasi itu suami saya selalu menyempatkan untuk menemani saya pergi keluar dan membuat suasana hati saya itu menjadi tenang dan bahagia sampai akhirnya selama saya menjalani semua proses ini, sekecil apapun proses perjuangan saya itu selalu dipuji dan diapresiasi oleh suami saya sehingga saya bisa sabar dan ikhlas menjalani semuanya. Alhamdulillah berkat kajian yang saya hadiri hari ini beserta teman-teman semua ternyata sangat luar biasa. Dari Ustadz Hilman, Masya Allah, sangat memberikan pandangan baru untuk saya, bagaimana cara memandang suatu ujian, memberikan motivasi baru, dan membuat saya mulai berpikir ternyata rasa syukur itu mulai dari hal kecil itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga saya. Saya menikah sudah mau
OTW 22 tahun. Dalam perjalanan pernikahan itu saya diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana suami saya dari 3 bulan setelah menikah itu sakit dan terus sakit sampai terakhir itu adalah di tahun 2022. Selama perjalanan itu suami saya keluar masuk rumah sakit dikarenakan penyakit uleus atau pelengketan usus, sampai dipotong 3 kali, dioperasi 3 kali, ususnya sudah berkurang. Sampai sekarang tuh di ususnya tuh dipasang alat. Nah, selama perjalanan mengurus suami itu ternyata saya itu dicoba lagi, bukan hanya dari itu, tetapi dari orang-orang yang di samping saya, saudara-saudara, banyak yang memfitnah saya gitu. Terus seolah saya tidak bisa mengurus suami saya. Jadi setelah itu saya diam, saya hanya bisa berserah sama Allah. Akhirnya perjalanan sakit itu ditambah lagi, Ustadz, sakitnya ada tumor di payudara, tumor di dekat anus gitu ya. Terakhir itu adalah dioperasi di tulang belakang. Itu suami tidak bisa jalan, tapi dengan izin Allah disembuhkan. Tetapi dalam perjalanan itu, Ustadz, mungkin karena suami itu alhamdulillah dari segi materi alhamdulillah tercukupi. Tapi dalam hal materi itu orang yang terdekat dengan suami saya itu kakak ipar saya. Mungkin cemburu atau gimana. Jadi saya itu difitnah. Seolah-olah saya itu yang sudah merebut dia gitu. Karena suami saya itu adalah yang menopang waktu itu untuk kehidupannya. Saya bingung, Ustadz, harus bagaimana saya menjelaskannya. Karena suami saya itu adalah pilihan saya. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan saya di hadapan Allah. Itu aja, Ustadz. Mohon pencerahannya buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang selalu menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran bahagia hidupnya. Bunda, sebenarnya mohon maaf ya, secara keadaan boleh jadi keadaan beliau memang diuji. Dan beliau mampu melewati semua ujiannya. Hanya ada satu ujian yang menurut AA membuat beliau itu kayak mengizinkan hatinya sendiri untuk sakit hati. Apa? Menghadirkan penilaian orang-orang tentang kehidupan Bunda. Sekarang saya tanya, Bunda, yang nentuin surga siapa? Yang nentuin neraka siapa? Yang bikin hidup kita bahagia siapa? Yang kita diuji atas izin siapa? Bunda, mulai hari ini jangan terlalu menjadikan ucapan manusia, penilaian manusia sebagai sesuatu yang masuk ke hati kita. Yang benci pasti akan ada saja. Betul apa betul? Suami sayang gak sama Bunda? Sayang. Anak-anak punya. Sayang sama Bunda. Sekarang pertanyaannya, orang-orang apakah semua membenci Bunda? Coba ya, coba kita lihat. Suami masih sayang, betul? Anak masih sayang. Bunda sekarang ngaji, ketemu Ahilman, ketemu semua jamaah. Punten mohon maaf, kita kan gak tahu apa-apa. Benci gak sama beliau? Enggak. Punten, mungkin yang benci kakak ipar berapa orang sih? Sebut saja 1, 2. Apakah Bunda mau mengubur semua kebaikan orang gara-gara satu orang yang nyakitin kita? Selama ada suami, Bunda masih bisa meluk suami. Selama masih punya anak, Bunda masih bisa sayang sama anak. Izin ya Bunda, di luar Bunda, izin. Barangkali di sini ada yang ujiannya lebih parah. Ada yang gak disayang sama suaminya. Ada aku katanya. Ada yang Bunda mendengar suaminya berpaling. Ada yang anaknya menjauh. Ada teman-temannya berpisah. Hanya urusan kakak ipar yang suka menghujat Bunda, menghasut Bunda, gak ada urusan. Dan ingat ya, kakak ipar yang suka fitnah tadi tuh, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jawab yang keras. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala yang mana?
Yang dihina. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat dosa yang mana? Bunda, rugi nggak? Santai aja. Pulang dari sini senyum aja. Semua akan baik-baik saja. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona. Saya mau cerita. Jadi saya sudah menikah setahun kurang. 3 bulan terakhir ini rumah tangga saya lagi cekcok karena permasalahan orang tua saya. Karena ekonomi rumah tangga saya ini sedang menurun dan saya membantu perekonomian dan orang tua saya tidak terima. Lalu orang tua saya menyuruh saya untuk cerai hingga semua berkas-berkas saya dirobek karena saya tidak mau menuruti semua perintah orang tua saya. Dan keluarga besar saya pun menjauhi saya karena perintah orang tua saya. Pertanyaannya, apakah saya ini berdosa tidak mengikuti perintah orang tua saya? Karena orang tua saya bilang saya percuma mengaji dan sholat kalau tidak mengikuti perintah orang tua saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap di antara kita itu memang ada urutan yang harus kita hadirkan sebagai bentuk prioritas. Anak perempuan itu sebelum dia menikah, maka tanggung jawabnya ada pada orang tuanya, wabil khusus ayahnya. Sedangkan perempuan ketika dia sudah menikah, maka tanggung jawabnya berpindah dari orang tua kepada siapa? Suami. Maka Ustadz, siapa istri yang baik? Salah satunya istri yang taat dan patuh kepada suami dengan catatan selama suami tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Ini poinnya. Jadi bunda sebagai istri boleh nolak suami ketika suami memerintahkan perkara yang tidak baik. Sama dengan bunda tadi, dengan teteh tadi. Orang tuanya nyuruh beliau cerai. Saya nggak tahu masalahnya apa ya. Tapi kalau cuman masalah ekonomi, kalau cuman masalah beliau ngebantuin ekonomi suaminya, apakah ada yang salah? Kalau masih bisa bersama, kalau masih bisa dihadirkan. Kecuali memang ada sesuatu yang urgen banget. Udah punten mohon maaf ya. Pasangan kita teh nggak tanggung jawab. KDRT, berkhianat, judi online, gak mau berubah, mabok, gak ngasih nafkah. Tapi kalau hanya urusan ekonomi mah ayolah, jangan sampai jadi alasan. Maka teteh tanya sama ibu bapaknya, kenapa sih ma, kenapa sih pa, apa yang bikin harus berpisah. Kalau suami mau berubah, bismillah. Maka di sini peran suami jadi penting. Suami harus nguatin teteh sebagai istri. Karena yang namanya ekonomi mah semua juga diuji, betul nggak? Teteh semangat dan semua orang tua, anak itu butuh dukungan kita, betul? Kalau kita nggak bisa bantu ekonominya, minimal bantu doanya, dukung dengan segala kebaikannya. Insya Allah. Semangat, ya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pertemukan kami dengan yang baik-baik, jauhkan kami dari yang buruk-buruk ya Allah. Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun, asalkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Allah. Asalkan Engkau menguatkan kami, menemani langkah kami, agar kami melewati semuanya dengan penuh kebaikan.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.